Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, para pengikut setia dari channel Pompes Tarbiyatus Subyan Almanan. Kali ini kami akan berbagi tentang syariat. Pertanyaannya, syariat itu sebenarnya apa? Karena dulu ketika saya mondok, kiai saya atau hadratus syekh, tuan guru atau guru besar kami banyak mengajarkan kepada kami tentang apa itu syariat, berapa amalan syariat, mana pekakas syariat, dan mana rukun-rukun syariat itu. Karena jangan hanya kita mengatakan saya mengikuti syariat Nabi Muhammad, sementara ungkapan itu tidak kita pahami, tidak kita mengerti dasarnya atau artinya. Ini kan satu hal yang nanti bisa kadang-kadang membuat kita tersesat, kadang-kadang membuat kita tidak paham. Oleh sebab itu kali ini kami akan coba mengkaji, membahas tentang pengertian daripada syariat itu sendiri. Syariat itu artinya adalah yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Itu arti syariat. Syariat artinya apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan. Adapun amalan-amalan syariat itu diantaranya yang pertama adalah zikir. Amalan syariat itu diantaranya adalah zikir. Dulu di pesantren kami mengkaji tentang bagaimana teknis cara kita supaya kita yang syariat ini bisa cepat sampai atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak pernah kita lihat sampai saat ini. Hanya kita yakini dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Maka guru kami mengajarkan untuk kita cepat sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada amalan-amalan zikir syariat yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah bahwa kita hendaklah meyakini dalam diri kita bahwa la maujud illallah. Ya, la maujud illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah harus terbenam apa artinya? Harus ada dalam tekad kita la maujud illallah. Apa makna la maujud illallah? Tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua, la maqsuda ilallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jadi harus ada terlintas dalam tekad kita bahwa tidak ada maksud tujuan kita di muka bumi ini kecuali untuk Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah di muka bumi ini kecuali hanya Allah. Yang keempat, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaklah terlintas dalam tekad kita atau hati kita bahwa la matlubda illallah. Tidak ada yang kita cari di muka bumi ini kecuali Allah. Itu tekad. Maka inilah 4 teknis yang diajarkan kepada kami dulu di pesantren. Kalau antum-antum ingin dekat dengan Allah, dengan Tuhan yang kita sembah, maka inilah amalan syariat yang harus dijalankan dengan istiqomah. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menjelaskan dalam hadisnya, aksiru zikrullah hatta yakulu innahu majnun. Perbanyaklah zikir kepada Allah sehingga mereka melihatmu, sehingga orang-orang yang melihat kamu berkata, ya gila lo kena, ya gila orang itu.
Orang majnun ini. Sampai dia berkata seperti itu. Saking banyaknya zikir kita. Biarkan. Kemudian dalam hadis yang riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, dia berkata, Uzkurullah zikran hatta yakulul munafikun innahu tura'una. Perbanyaklah zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik itu berkata kepadamu, innahu tura'una la, ya riya dengan ini. Karena tidak mungkin dia tahu kita riya, tidak mungkin dia mengucapkan kata riya kalau dia tidak dengar kita berzikir. Tidak mungkin dia mengomong perkataan kata riya kalau dia tidak melihat dan tidak mendengar. Artinya di sini apa? Ketika kita berzikir kepada Allah, hendaklah mulut ini mengucap, telinga ini mendengar, kemudian hati ini iktibar dengan ciptaan Allah, kemudian hati mengiktikadkan. Jangan hanya mulut saja yang mengucapkan, kemudian lantas telinga ini diabaikan saja, mata ini dibiarkan kemana-mana, hati ini tidak mengingat kepada Allah. Sulit. Zikir yang seperti ini tidak akan mendatangkan hasil apa-apa. Makanya ketika kita berzikir kepada Allah, harus semuanya dizikirkan. Harus semuanya ingat kepada Allah. Mulut kita ingat dengan mengucap. Telinga kita mengingat dengan mendengar. Mata kita mengingat dengan iktibar dengan ciptaan Allah. Hati kita mengingat dengan beriktikad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku dimanapun berada, amalan syariat yang kedua adalah beristighfar. Amalan syariat yang kedua adalah beristighfar. Makanya para ulama tasawuf mengatakan amalan tasawuf yang utama adalah bertobat kepada Allah. Karena tidak mungkin kita sampai kepada Allah kalau dosa ini masih bergelimang. Tidak bisa kita dekat dengan Allah kalau dosa ini masih banyak. Maka untuk bisa dekat dengan Allah, karena Allah itu suci, Allah itu tidak menerima yang kotor, maka bersihkan diri kita dulu. Maka amalan syariat yang kedua adalah memperbanyak beristighfar. Hai ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak di rumah, kira-kira istighfarnya berapa kali per hari? Ya, berapa hari per hari istighfarnya ibu-ibu di sana? Nah, ayo. Paling zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, kemudian subuh 3 kali, isya 3 kali, itu pun kalau berjemaah berarti 15 kali. Kalau berjemaah, kalau tidak berjemaah istighfar enggak? Belum tentu. Ini hati-hati. Mana lafaz istighfar syariat itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini lafaz atau bunyi istighfar syariat. Tentang istighfar ini banyak dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, apa kata baginda Rasul? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah telah radhiyallahu anhu daripadanya qala, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min 70 marratan. Demi Allah, kata baginda Rasul, saya tobat dan minta ampun kepada Allah dalam sehari itu lebih banyak daripada 70 kali. Masya Allah. Nabi kita, bayangkan dia maksum, tidak berdosa, tidak pernah melakukan maksiat, tetapi istighfarnya kepada Allah itu lebih dari 70 kali per hari.
Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ya ayyuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'atu marrat. Hai manusia, kata baginda Rasul, tobatlah kalian dan minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya saya pun tobat kepada Allah sebanyak 100 kali per hari. Masya Allah. Seorang nabi yang tidak pernah berdosa, seorang nabi yang maksum, seorang nabi yang tidak pernah mengerjakan maksiat, tobatnya 100 kali per hari. Kita yang hampir setiap menit, setiap saat, setiap waktu melakukan dosa, istighfarnya hanya 15 kali. Itu pun kalau sholat berjemaah terus. Masya Allah. Maka mudah-mudahan lewat kajian ini kita lebih memperbanyak istighfar kita, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Dalailul Falihin juz 1 halaman 83. Ini bisa dicek nanti. Kemudian amalan syariat yang ketiga adalah membaca selawat. Tentang selawat ini Allah pertegas di dalam Al-Quran yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Bayangkan, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Terus kita yang menjadi umatnya ini bagaimana? Maka muncul pertanyaan ketika kita mengatakan saya umat Muhammad tapi selawatnya hanya 15 kali per hari. Masya Allah. Ini kan umat yang perlu dipertanyakan. Bahkan dalam satu riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku, pada nabiku 1 kali, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Firman Allah dalam hadis kudusinya. Barang siapa yang berselawat kepada nabiku, aku akan berselawat kepadanya 10 kali. 1 kali berselawat kepada Nabi, Allah membalasnya selawat kepada kita 10 kali. Masya Allah. Maka perbanyaklah selawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, amalan syariat yang keempat adalah apa? Doa syariat. Banyak sekali doa syariat. Tetapi yang paling sering kita dengar adalah doa yang sering kita baca ketika kita salam dari sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika ke kiri, wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ini namanya doa syariat. Banyak lagi doa syariat yang diajarkan oleh Nabi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali doa-doa yang lain. Tapi ini yang sering kita gunakan di dalam ibadah sholat. Teman-temanku dimanapun berada, ya, kalau ada yang belum dipahami, silakan hubungi channel kami, bisa di SMS, ya, insya Allah kami akan jawab lagi dengan video berikutnya. Kalau ada yang belum jelas, ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, insya Allah jawabannya akan kami kirim lagi lewat berupa video. Mudah-mudahan teman-teman senang, mudah-mudahan dengan ilmu ini, ya, kita bisa menjadi umat Nabi kita yang lebih baik. Insya Allah, ya, pada video berikutnya kami akan mengulas tentang pekakas-pekakas syariat. Ya, pekakas-pekakas syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.